Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak program kami Iqfa Learning Series, di mana program ini menjadi suatu wadah untuk sharing, untuk sama-sama saling belajar dan juga untuk mengetahui atau memecahkan fenomena-fenomena yang muncul di permukaan yang mungkin tanpa kita sadari itu baik atau tidak gitu ya. Itu barangkali sebagai pembuka. Bisa Bapak Ibu lihat di layar topik kami, kenapa Iqfa membuat rapot. Ada beberapa domain yang ada di bawah ini: teknik, taktik, fisik, karakter, dan learning behavior. Ya, juga moto kami more than football, we build character, we create future. Nanti akan dijelaskan oleh Coach Jenny terlebih dahulu ya di slide kedua. Mangga Coach Jenny. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Coach Raden Rizal yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk mempresentasikan rapot perkembangan pemain di Igornas Kawalu Football Academy. Nah, ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Di slide pertama itu, kenapa IPA membuat rapot. Nah, tentunya Bapak Ibu juga pasti bertanya-tanya karena di SSB Igornas Kawalu ini berbeda dengan SSB yang lain. Nah, mungkin di SSB yang lain ada yang bikin rapot, ada yang tidak. Nah, perlu diketahui bersama kenapa di IKPA membuat rapot. Nah, di IKPA itu, rapot itu bukan sekedar lembar penilaian, tetapi merupakan sebuah instrumen pembinaan yang mengukur proses, memetakan perkembangan pemain atau atlet, dan menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan atlet secara berkelanjutan. Nah, dan kami percaya juga di IKPA, setiap pemain berkembang dengan kecepatan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, perkembangan mereka perlu dipantau secara objektif dan terukur. Nah, jadi setiap pemain itu berbeda-beda. Terkadang ada yang mungkin eh, anak itu komplit secara bakat alamiah dari segi teknik dan sebagainya. Dari segi pemahaman taktik ada juga yang tekniknya bagus tapi pemahaman taktiknya yang kurang. Nah, makanya kami di sini membuat rapot itu alasannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ada 4 poin yang akan saya sampaikan mengenai alasan-alasan kenapa di IKPA membuat rapot. Yang pertama, setiap anak memiliki perjalanan perkembangan yang berbeda. Nah, di sini kami meyakini bahwa anak memiliki karakter, potensi, dan ritme perkembangan yang berbeda. Oleh karena itu, setiap proses pembinaan dirancang untuk mendukung pertumbuhan mereka secara optimal sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kami di sini berkomitmen memberikan pendampingan yang tepat agar setiap anak atau pemain dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir karena kami di sini benar-benar akan membantu perkembangan anak sesuai kemampuan dan kecepatannya. Karena kami di sini juga tidak hanya asal-asalan melatih, kami benar-benar sesuai keilmuannya, sesuai sport science. Nah, yang kedua, mengukur proses bukan hanya hasil. Kami meyakini bahwa perkembangan seorang pemain tidak hanya diukur dari hasil pertandingan saja Bapak Ibu, atau jumlah gol yang dicetak, jumlah kemenangan, jumlah piala. Tapi penilaian dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan proses perkembangan pada atlet atau anak, meliputi aspek teknik, taktik, kondisi fisik, karakter, serta sikap selama proses latihan. Nah, nanti itu mungkin di masalah teknik, taktik, kondisi fisik, karakter, serta sikap selama proses latihan nanti akan dilanjutkan oleh Coach Rizal di slide berikutnya. Nah, pendekatan ini memastikan juga setiap pemain memperoleh evaluasi yang objektif, terarah, dan berkelanjutan. Nah, itu untuk yang kedua. Eh, Menghargai proses sebagai pondasi prestasi juga, Bapak Ibu. Prestasi merupakan hasil dari proses pembinaan yang konsisten. Nah, jadi tidak mungkin si prestasi itu diraih dengan cara instan, tapi benar-benar harus
butuh proses proses latihan yang panjang, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jadi mohon untuk bersabar ya pada Bapak Ibu, karena di usia grassroots itu yang dituju atau tujuan utamanya itu bukan prestasi, tapi lebih ke proses proses perkembangan anak sudah sampai sejauh mana anak Bapak Ibu, selama misalnya bisa dikatakan 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun sudah sampai sejauh mana passingnya, dribblingnya, syutingnya dan sebagainya. Sikapnya apakah ada perubahan dari segi tekniknya, taktiknya dan sebagainya. Itu yang mungkin Bapak Ibu harus lihat kalau menurut saya. Nah, lanjut nomor 3, membangun kolaborasi pelatih dan orang tua. Nah, ini tidak jauh sangat penting. Ini mungkin poin yang lebih penting lagi, yang amat penting. Ya, karena keberhasilan pembinaan pemain tidak hanya bergantung pada kualitas latihan di lapangan, tetapi juga pada sinergi yang kuat antara pelatih dan orang tua. Nah, di sini melalui komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan, pelatih dapat menyampaikan perkembangan kemampuan pemain, mengidentifikasi kekuatan yang perlu terus dikembangkan, serta memberikan masukan mengenai mengenai aspek-aspek yang masih memerlukan perhatian. Nah, jadi mungkin poinnya di sini Bapak Ibu itu komunikasi harus berjalan dengan baik ya. Jadi jangan sampai nanti ada anak yang misalnya orang tuanya agak sedikit canggung untuk komunikasi dengan pelatih misalnya atau pelatihnya yang bingung mau komunikasi ke siapa masalah anaknya mau komunikasi ke si A ke si B tidak bisa. Ya, makanya di sini ini poin yang paling penting di nomor 3 menurut saya untuk membangun perkembangan anak karena kolaborasi pelatih dan orang tua itu dari mulai komunikasi dan sebagainya itu amat penting Bapak Ibu. Karena kalau tidak tidak dibangun sejak dini, nanti akan terjadi banyak miskomunikasi ya, serta menyebabkan nanti mungkin hilangnya rasa percaya, entah itu dari orang tua ke pelatih, ke anak atau bahkan mungkin pelatih ke orang tuanya. Jadi makanya meskipun ada beberapa anak yang kadang ke lapangan tidak diantar oleh orang tuanya, tapi tolonglah dikomunikasi di sosial media, di WhatsApp ataupun di mana bisa silakan komunikasi ke pelatihnya masing-masing. Itu mungkin Bapak Ibu. Nah, yang nomor 4, membantu pemain menjadi lebih baik. Dengan evaluasi yang jelas dan terarah, pemain dapat mengetahui kelebihan yang harus dipertahankan dan aspek yang perlu ditingkatkan untuk perkembangan jangka panjang. Nah, di sini evaluasi yang dilakukan secara objektif, terukur dan berkesinambungan merupakan bagian penting dalam proses pembinaan atlet atau pemain. Melalui evaluasi yang jelas, setiap pemain dapat memahami keunggulan yang perlu dipertahankan, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan peningkatan. Peningkatan. Pendekatan ini tidak hanya membantu pemain atau atlet eh, untuk meningkatkan performanya, ya performa saat ini, tetapi juga membangun pola pengembangan yang terarah untuk mendukung kemajuan dan prestasi dalam jangka panjang. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini di IKPA ini benar-benar jangka panjang proses evaluasinya. Nanti mungkin di usia 17, 18, 19 bahkan 20. Nah, itu ya. Makanya kenapa ketika di level grassroots kita lebih ke prosesnya bukan ke hasilnya gitu Bapak Ibu. Nah, itu mungkin evaluasi yang objektif dan terstruktur tadi membantu pemain menjadi kekuatan eh apa sih untuk maaf ke evaluasi yang objektif dan terstruktur membantu pemain mengenali kekuatan, memperbaiki kelemahan serta menyusun langkah pengembangan yang berkelanjutan untuk mencapai performa terbaik. Nah, performa terbaiknya mungkin nanti di usia apa sih di usia senior lah bisa dikatakan seperti itu. Di usia senior, jadi kita membangun ini untuk nanti di level-level berikutnya ya. Jadi kita di grassroots kita ingin membuat anak itu senang, membuat anak itu menyenangkan dan membuat anak itu suka akan olahraga sepak bola. Dan biar nanti ketika usia senior anak-anak tidak jenuh. Karena kalau misalnya tadi yang nomor 2 mengukur proses bukan hanya hasil. Nah, kalau misalnya tujuannya hanya hasil, tidak menutup kemungkinan anak bapak ibu itu nanti di usia
katakanlah di usia 14 ke atas bisa dikatakan sudah jenuh dengan yang namanya sepak bola, bisa seperti itu. Nah, jadi 4 poin ini benar-benar sangat penting ya untuk kita pahami, untuk kita pelajari bersama, karena kami di sini juga belajar, Bapak Ibu juga saya harapkan bisa belajar dan mengikuti kita perkembangan anak-anak bersama itu untuk demi perkembangan anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi jangan melihat satu sisi melihat, oh si A mah anaknya udah bener-bener cepet perkembangannya, udah bener-bener bagus, bahkan dalam jangka waktu 2 bulan, 3 bulan bener-bener sudah bagus. Sedangkan anak saya sudah 6 bulan, bahkan bisa dikatakan 1 tahun, tapi bener-bener terlambat. Nah, ini sudah dijelaskan tadi di poin pertama, karena setiap anak memiliki perjalanan perkembangan yang berbeda-beda, ya. Jadi Bapak Ibu gak usah lihat lagi anak orang lain, fokus aja kepada anak Bapak Ibu sendiri. Itu. Tadi juga ada di poin nomor 3 membangun kolaborasi pelatih dan orang tua. Nah, rapot juga bisa menjadi sarana komunikasi antara pelatih dan orang tua untuk memahami kekuatan pemain serta area yang masih perlu dikembangkan. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, jangan sungkan-sungkan nanti di poin ketiga ini jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan sudah sejauh mana perkembangan anak Bapak Ibu sendiri seperti itu. Yang keempatnya membantu pemain menjadi lebih baik. Nah, itu 4 poin tersebut benar-benar sangat penting yang harus bisa Bapak Ibu pahami. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, yang terakhir mungkin apa yang tidak diukur sulit untuk dikembangkan. Karena itu, rapot hadir bukan untuk menghakimi pemain, akan tetapi untuk memastikan setiap pemain bertumbuh sesuai potensinya. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga Bapak Ibu dapat memahami apa yang saya sampaikan dan bisa dipelajari bersama. Kita belajar bareng-bareng demi perkembangan anak-anak kita bersama. Saya mungkin kembalikan kepada Coach Rizal karena mungkin slide berikutnya akan dipresentasikan oleh Coach Rizal. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kurang baik datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Jenny sudah menyampaikan poin-poin penting di slide kedua. Kita lanjut sekarang slide ketiga, filosofi pembinaan IKFA. Di sini ada 4 domain, ya. Walaupun tadi di slide pertama kenapa ada 5 ada learning behavior. Sebenarnya learning behavior itu atau perilaku belajar itu dimasukkan ke dalam domain karakter kalau di rapot IKFA gitu ya, sama saja sebenarnya. Nah, di 4 domain ini bisa Bapak Ibu baca juga dan simak secara definisi memiliki arti yang berbeda, sudah sangat pasti. Namun di dalam sepak bola itu sebenarnya teknik, taktik, fisik, dan mental sebenarnya. Tetapi di mental di kami itu diganti menjadi karakter karena itu menjadi pondasi yang sangat penting bagi pemain agar nanti pemain ketika karakternya sudah terbentuk, dia akan mudah untuk menerima, untuk menyerap ketiga komponen ini. Gitu. Ketika si anak sudah bisa disiplin, sudah tanggung jawab dengan tugasnya, dan juga memiliki rasa hormat ke pelatihnya, ke temannya, atau ke musuh ketika bertanding, ke wasit dan supporter dan yang lainnya, ya itu akan lebih mudah menerima beberapa domain ini. Ya, ada grow mindset juga, mental belajar dan mental juara. Nah, kemudian secara definisi juga teknikal di sini mengembangkan keterampilan teknik dasar dan lanjutan secara konsisten dan terukur. Saya sempat beberapa tahun yang lalu ketika rapat pertama kalau tidak salah di UPT sempat menyinggung kenapa kok di sini ada kata-kata konsisten dan terukur. Saya sempat mengutip salah satu profesor bahwa ketika latihan yang baik atau ketika latihan yang direkomendasikan adalah dalam satu pekan sesinya itu 3 pertemuan. Ya, untuk mencapai progres perkembangan yang baik secara teorinya. Nanti mungkin
di beberapa sesi berikutnya akan kita bahas ya. Kemudian juga jika Bapak Ibu anaknya bentrok dengan sekolah agama atau dengan kegiatan yang lain, itu mangga ya bisa disiasati. Jika memang masih bisa sempat untuk hadir, mangga diperbolehkan, lebih baik telat daripada tidak hadir sama sekali. Tapi jika mungkin ingin lebih mensiasati lebih lanjut, barangkali bisa mencari sekolah agama yang jadwalnya tidak bentrok dengan jadwal latihan. Jika memang mungkin di eh, konsisten dan terukur ini bisa lebih disiasati lebih lanjut, itu barangkali. Karena di teknik ini, ketika anak-anak bisa terpenuhi sesi latihannya dalam sepekan, itu akan lebih mudah menerima dan akan lebih mudah progresnya, gitu ya, atau perkembangannya. Kemudian di sini ada taktikal, melatih pemahaman bermain, pengambilan keputusan, dan kecerdasan dalam setiap situasi permainan. Ini yang sangat penting bagi pemain sepak bola karena jika tekniknya bagus, fisiknya bagus, karakternya juga bagus, tapi secara pemahaman bermainnya itu kurang. Karena sepak bola adalah olahraga kelompok yang dimana kita tidak bisa mengandalkan satu pemain, yaitu harus teamwork seperti Spanyol ketika kemarin menjuarai Piala Dunia. Itu Spanyol itu negara yang punya identitas di mana total football basisnya itu atau referensinya itu. Total football itu yang dipelopori oleh Johan Cruyff, ya, salah satu legenda sepak bola yang berasal dari Belanda, mantan pemain Barcelona juga pelatih. Gitu. Kemudian ada fisikal di sini, membangun kondisi fisik yang prima untuk menunjang performa. Ini juga sangat penting. Ya, karena keempat domain ini itu menjadi penunjang agar si anak bisa bermain dengan baik di lapangan. Kalau fisikal ini sebenarnya banyak banget komponennya, ada kardiovaskuler atau daya tahan otot jantung, kecepatan, kekuatan, kelenturan, koordinasi, kecepatan reaksi dan sebagainya masih banyak. Ya. Di sebelah kanan di sini ada kami tidak hanya mengembangkan pemain yang terampil tetapi juga membentuk karakter dan kebiasaan belajar yang baik. Tujuan kami adalah membentuk pemain sepak bola yang berprestasi, berkarakter kuat, dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Sehingga nanti anak-anak akan unggul di lapangan, berkarakter di kehidupannya, dan juga siap untuk masa depan. Oke, next selanjutnya di sini. Nah, ini adalah penjabaran dari slide sebelumnya. Jika Bapak Ibu bisa lihat di sini domain karakter lebih banyak ya dibandingkan domain-domain yang lain 1 2 3 ini. Yang sudah tadi saya singgung di awal-awal, karakter itu menjadi pondasi yang sangat penting bagi anak-anak ya. Karena tanpa karakter yang baik, personality yang baik itu akan sulit untuk menerima atau akan lebih lambat memahami ketiga domain ini. Gitu. Secara teknikal di sini ada 4, walaupun sebenarnya teknik itu ada banyak. Ada ball filling, ya, juga ada throw in, dan juga ada heading. Tapi di heading ini tidak diberikan untuk grassroots ya, tidak direkomendasikan. Kemudian juga ball filling itu bagian dari ball control juga, ya. Kemudian throw in tidak kami masukkan ke dalam penilaian karena secara teknik tidak terlalu sering dilakukan di pertandingan, walaupun tetap ada penilaiannya juga. Ketika kami di sesi latihan selalu ada evaluasi-evaluasi yang menindaklanjuti teknik yang dilakukan sama anak ketika throw in. Nah, taktikal yang tadi sudah saya sampaikan, tactical understanding, pemahaman bermain, dan juga decision making. Di sini menjadi kunci kesuksesan sebuah tim, ya, karena tim tanpa visi bermain, tim tanpa kekompakan, tim tanpa kecerdasan yang baik, itu akan lebih alot, itu akan lebih mudah dipengaruhi oleh tim musuh. Kalau tim musuh punya pemahaman bermain yang bagus, visi bertanding bermain yang bagus juga,
kemudian kecerdasan-kecerdasan dari beberapa pemain. Makanya taktikal ini sangat penting, karena ketika ada coach yang melatih di EPA, Elite Pro Academy, yang usia 15-19 tahun ke atas, itu katanya untuk menseleksi atau mencari pemain yang masuk ke dalam kategori atau spesifikasi pemain EPA itu mudah sebenarnya. Hanya ini menjadi termasuk tactical understanding, pemahaman bermain, juga decision making. Itu di luar dari komponen teknik dan fisik ya, dan mental. Karena ketika tekniknya bagus, fisiknya bagus, mentalnya bagus, tapi pemahaman bertandingnya tidak bagus, tidak baik, atau keputusannya tidak baik, itu akan sulit untuk beradaptasi di lapangan. Karena sepak bola itu olahraga kelompok. Gitu barangkali. Ya, secara sederhananya. Kemudian ada fisikal yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, ada banyak. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini menjadi penjabaran yang sangat penting ya. Secara definisi, ball control itu kemampuan menerima, menguasai bola dalam berbagai situasi. Kemudian juga ada passing, ada mengumpan, dribbling, menggiring bola, shooting, menembak bola ke gawang, tactical understanding, pemahaman bertanding, pengambilan keputusan, kemudian physical fitness, kemampuan fisik, disiplin, dan sebagainya sampai bawah. Itu ada 12 komponen menjadi bahan untuk kami menilai anak-anak kemampuannya seperti apa, grade-nya itu apa. Jadi nanti Bapak Ibu fokusnya di progres anaknya. Oh ternyata di triwulan pertama ball controlnya nilainya segini, grade-nya apa. Di triwulan berikutnya, oh ternyata naik nih ball controlnya. Nah, itu menjadi evaluasi buat kami sebagai para coach juga untuk menilai anak-anak secara objektif. Karena jika Bapak Ibu lihat ketika pertandingan, terutama di turnamen, kami selalu menyiapkan kamera. Ya, itu tujuannya untuk menganalisa statistik dari setiap masing-masing anak. Juga ada beberapa momen saya pernah memberikan Google Form untuk Bapak Ibu isi, dan tujuannya supaya kami mengetahui kesiapan mental si anak. Itu ada pre-test dan post-testnya. Nah, dari beberapa asesmen yang tadi sudah saya sampaikan, itu menjadi bahan bagi kami untuk mengevaluasi progres anak dari sesi ke sesi, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, atau mungkin dari tahun ke tahun. Karena jika bicara masalah program di IKFA ini, kami mengadopsi yang dinamakan LTAD, Long Term Athlete Development, di mana LTAD itu adalah ilmuwan yang berasal dari Kanada, namanya itu Istvan Balyi. Itu beliau adalah pelopor yang membentuk LTAD ini. LTAD ini secara sederhananya adalah pemahaman atau pemberi materi keterampilan dari suatu akademi atau SSB, di mana materi ini yang diberikan ke anak sesuai dengan fase jenjang usianya, karena tidak semua fase, tidak semua usia diberikan materi yang sama gitu. Kalau bicara masalah LTAD itu ada fase aktif start, kemudian ada fundamental. Di fundamental itu di 3 kata pertama itu fun-nya itu besar ya, jadi fase kegembiraan itu. Kemudian fase ketiganya ada learning to train, training to train, training to compete. Mungkin nanti di sesi berikutnya akan kita bahas ya, LTAD itu seperti apa. Nah, di sini yang sudah tadi saya sampaikan di LTAD ini adalah program atau metode secara jangka panjang. Jadi Bapak Ibu silakan mempercayakan kepada kami programnya, kemudian progres anak seperti apa, karena kami tidak mau ketika nanti anak, kalau di teori kepelatihan itu ada yang namanya spesialisasi dini ya. Spesialisasi dini itu di mana si anak terlalu diporsir di usia dininya, diberikan materi-materi dewasa. Walaupun mungkin secara jangka pendeknya anak bisa
lebih mudah mendapatkan prestasi, juara, piala, dan sebagainya. Tetapi kalau secara metode atau konsep LTA itu tidak baik, karena fasenya itu terlalu dilewati gitu. Yang seharusnya kalau di aktif start 0 sampai 6 itu fase mengenal, kemudian di fundamental itu fase kegembiraan gitu ya. Jadi di fundamental itu di usia saya di 2017-18 itu di mana fase fundamental itu anak-anak lebih difokuskan terlebih dahulu di gerak motoriknya. Karena kalau bicara masalah gerak motorik atau tahapan motorik ada 3 fase, 3 tahapan. Yang pertama ada kognitif atau mengetahui, memahami. Fase pertama itu, kemudian di keduanya menengah ada asosiasi, mengasosiasi atau mencoba, melakukan. Dan ketiga, tahapan akhir, mahir, itu otomatisasi. Di mana 3 tahapan ini ketika si anak sudah mengetahui, sudah memahami apa itu teknik dasar passing misalnya. Passing itu menggunakan kaki bagian dalam, kemudian impact-nya, perkenannya seperti apa, gerak lanjutannya seperti apa. Ketika anak sudah memahami, mengetahui, nanti dia akan mencoba melakukan secara kontinu yang tadi sudah saya sampaikan, secara 1 pekan 3 pertemuan. Itu pasti ada progres. Nah, kontinu terus dilakukan, sudah masuk ke tahap mencoba, asosiasi, nanti akan dengan sendirinya sesuai dengan perkembangan anaknya juga, itu nanti dia akan mencapai tahapan atau fase otomatisasi, di mana otomatisasi itu ketika si anak ada dalam situasi atau kondisi yang mungkin sulit, dia akan lebih mudah untuk keluar dari kesulitan itu. Dia akan lebih mudah untuk mengambil keputusan, dia akan mudah untuk mencari solusi gitu ya. Sama kayak seperti misalnya contoh 1 orang di-place oleh 3 orang. Ketika dia sudah masuk ke dalam fase otomatisasi, dia akan lebih mudah mencari solusi. Dia akan lebih mudah keluar dari ketekanan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan fase otomatisasi. Makanya diharapkan anak-anak bisa konsisten latihan dalam 1 pekan itu 3 pertemuan, dan juga nanti ada beberapa topik, beberapa pemahaman yang para coach sampaikan, berikan ke pemain di lapangan, karakternya, kemudian kebiasaannya, kemudian dilatih juga pemahaman bertandingnya sesuai dengan fase gitu Bapak Ibu. Yang menjadi kenapa di sini kami membuat rapot gitu ya, karena menjadi bahan bagi para staf pelatih untuk menilai perkembangan progres anak dari sesi ke sesi. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang tadi sudah saya sampaikan menjadi ilmu buat kita ya, menjadi satu keberkahan, juga menjadi bahan evaluasi untuk kita sama-sama saling belajar, sama-sama saling mengintrospeksi apa yang kurang dan apa yang harus di evaluasi lagi menjadi lebih baik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, dan apa yang menjadi ikhtiar kita itu sesuai dengan takdir Sang Maha Pencipta. Itu barangkali Bapak Ibu ya, sebelum saya tutup saya memohon maaf jika ada penyampaian yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.